Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita panjang umur, masih memberikan kita kekuatan, sehingga insya Allah dengan anugerah dan pertolongan dari Allah, Allah memberikan kita selalu ketaatan kepadanya dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita tata niat kita niatkan kita belajar ini adalah sebagai bekal di akhirat nanti, supaya ketika di kuburan menjadi penerang bagi kita semua dan menjadi sebab kita di kuburannya diluaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kita untuk membaca surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada yang sudah mendahului kita dari orang-orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, meluaskan kuburannya, memberikan terang pada kuburannya, sehingga dia termasuk orang-orang yang kuburannya menjadi raudhah, yaitu taman dari taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran di dalam urusan baik dunia ataupun akhirat, diberikan rizki yang luas, barokah dan halal. Sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya yang masih hidup untuk selalu taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi termasuk dari maksiat apa badannya atau maksiat lidah lisan, termasuk maksiat lidah atau lisan seperti yang telah kita jelaskan kemarin. Beberapa contoh banyak sekali karena memang kesalahan-kesalahan yang dari lisan itu tidak terhitung, dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, dan itu benar sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, bahwasanya aktsaru khotaya ibni adama min lisanihi. Jadi kebanyakan kesalahan dari manusia itu melalui lisan, melalui mulut. Bentuknya kecil, tapi akibat yang diperbuat, akibat yang ditimbulkan dari lisan itu amat-amat banyak. Makanya kata para ulama, solusinya bagaimana? Solusinya adalah perbanyak diam, kecuali hanya perkara-perkara yang baik, begitu. Salah satu dari contoh-contoh ya, tentang maksiat lisan lidah itu adalah di sini katanya mengajarkan dan mempelajari setiap ilmu yang membahayakan tanpa sebab syar'i.
mengajarkan dan mempelajari setiap ilmu yang membahayakan. Ilmu-ilmu yang membahayakan menurut syara itu ya seperti sihir, seperti tenun, seperti santet dan lain sebagainya, itu kan membahayakan. Maka itu tidak boleh, kecuali karena sebab syara. Sebab syara itu seperti yang diajarkan oleh malaikat Harut Marut ketika malaikat tersebut turun ke bumi, bahwasannya sebagian manusia itu diperlihatkan sihir supaya apa? Supaya bisa membedakan antara sihir dan mukjizat. Nah, kalau mukjizat itu kan sesuatu yang tidak bisa tertandingi, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, karena itu semuanya dari Allah. Tapi kalau sihir sebaliknya, sesuatu yang bisa tertandingi, hanya penglihatannya aja yang dibuat-buat, yang ditipu. Jadi penglihatannya saja yang ditipu. Jadi kalau tujuan syara seperti itu tadi, yaitu untuk membedakan antara mukjizat dengan sihir, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk maksiat lisan itu adalah maksiat lidah, berhukumkan dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi orang yang berhukumkan dengan selain hukum Allah, maka dosa besar. Bukan keluar dari Islam kecuali. Jadi ingat ini, karena ada sebagian kelompok yang mengatakan orang yang berhukumkan dengan selain hukum Allah maka keluar dari Islam. Ada namanya kelompok Hizbul Ikhwan. Jadi Hizbul Ikhwan itu pada dasarnya itu didirikan oleh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini Sunni, Sufi, mengikuti akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Cuma awalnya Hizbul Ikhwan itu didirikan untuk mengumpulkan pemuda-pemuda supaya bersatu untuk mengusir penjajah di Mesir sana, di Mesir. Kemudian ada seseorang yang seseorang tersebut itu tidak pernah belajar, tidak pernah berguru, menyusup ke Hizbul Ikhwan. Pada awalnya perlu diketahui itu didirikan oleh Hasan al-Banna dan akidah dan fikihnya sesuai dengan mayoritas umat, sesuai dengan kita. Mereka yang bertabarruk, bertawassul, keyakinannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan makhluknya, sama dengan kita. Tapi kemudian ada orang yang menyusup, Sayyid Qutb, namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu adalah orang yang mengatakan dalam kitabnya dia itu tidak pernah belajar sama guru yang terpercaya, tapi dia itu katanya Sayyal itu pandai menulis. Dalam kitabnya namanya Limadha A'damuni, dia mengatakan bahwasanya saya itu ateis 11 tahun. Siapa? Sayyid Qutb. Kemudian menyusup ke Hizbul Ikhwan. Sebagian mereka itu ada yang terhasut sehingga terjadi perpecahan. Sampai akhirnya semuanya bisa dikuasai oleh Sayyid Qutb.
Nah, Sayyid Qutb tersebut dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, tafsir Fi Dhilalil Quran, dan inilah betapa kita itu bersyukur mempunyai guru yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak semua kitab itu bisa dibaca. Tidak semua ilmu itu hanya bersumberkan dari buku tanpa kita itu belajar dengan guru. Tidak semua, tidak bisa. Kita itu makomnya, tingkatannya tingkatan kita menyerap dari guru. Bukan seenaknya baca kemudian kita fatwakan, bukan. Lah, guru kita menjelaskan bahwasanya termasuk kitab yang harus diperhatikan dan harus dijauhi itu ada namanya Tafsir Fi Dhilalil Quran, karya dari Sayyid Qutb. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Katanya orang yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah maka dia keluar dari Islam. Makanya kenapa banyak orang-orang yang ekstrim menganggap bahwasanya selain dari kelompok mereka adalah orang-orang yang bukan Islam, karena berdasarkan ini. Karena menurut mereka secara penelitian kayak seperti Indonesia tidak ada yang berhukumkan hukum Allah, berarti semuanya dikatakan keluar dari Islam karena ayat ini. Nah, mereka menyalahi tafsir yang tafsiran itu ditafsiri oleh para ulama dan itu menjadi kesepakatan para ulama. Apa tafsiran yang benar? Tafsiran yang benar itu tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah seseorang yang didoakan oleh Nabi SAW supaya dia itu menjadi orang yang benar-benar mengerti tentang terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Pernah Nabi SAW itu memanggil Ibnu Abbas, kemudian dipeluknya seraya dia berdoa, Allahumma allimhul kitaba wa ta'wilal kitab, Allahumma allimhul hikmah wa ta'wilal kitab. Ya Allah, semoga engkau memberikan pengetahuan kepada Ibnu Abbas tentang ilmu-ilmu hikmah dan terjemah ataupun tafsiran Al-Quran. Jadi kebanyakan para sahabat itu nanti larinya ke Ibnu Abbas, padahal itu zaman sahabat. Tapi anehnya semenjak semakin jauh dari para sahabat, kan kita mengenal bahwasanya masa yang paling baik itu kan masa sahabat, masa tabi'in setelahnya, dan kemudian tabi'in sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kebanyakan mereka itu kalau menafsir Al-Quran larinya ke Ibnu Abbas. Ketika padahal mereka itu untuk mengartikan Al-Quran bisa, karena bahasa mereka kok. Bahasa mereka untuk mengartikan Al-Quran bisa, karena itu bahasa mereka, dan mereka itu bahasanya, istilah ilmu bahasa itu saliki, ilmu yang bisa tanpa belajar, karena memang dari kecil bahasa nenek moyangnya mereka. Ada sebagian orang yang mahir di dalam bahasa Arab tapi melalui belajar, mereka enggak. Tapi mereka itu tetap lari kepada Ibnu Abbas. Jadi tidak sembarangan untuk mentafsiri Al-Quran, karena memang harus talaki dari Nabi SAW, dan Nabi tentunya dari malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu jalur semuanya begitu. Sehingga mereka itu semua sepakat ketika menafsiri wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka tidak ada yang menafsiri barang siapa yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah maka mereka keluar dari Islam. Enggak. Ibnu Abbas mengatakan dalam kitabnya arti dari al-kafirun itu adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin.
Artinya dosa yang besar di bawah kekufuran. Kekufuran menyekutukan Allah. Nah, karena dosa yang paling besar itu kan menyekutukan Allah, keluar dari Islam. Itu di bawahnya. Saking besar tapi tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Itu tafsiran Ibnu Abbas. Mengatakan bahwasanya itu adalah dosa besar. Kemudian dikomentari oleh para ulama bahwasanya kecuali kalau seseorang tersebut pertama menyamakan hukum Allah dengan hukum yang lain. Menyamakan hukum Allah dengan hukum yang lain. Atau menganggap hukum selain Allah itu lebih utama dari hukum Allah. Menganggap hukum selain Allah itu lebih utama dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu itu berarti melecehkan, merendahkan. Kalau kita teliti di Indonesia kayaknya nggak ada yang tidak selain hukum Allah. Semuanya memakai hukum Allah. Kecuali mungkin masalah kriminal. Iya kan? Nikah, waris dan lain sebagainya, undang-undangnya semuanya mengikuti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Jadi dalam ayat itu ada 3. Ada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Sama, artinya ay kufrun duna kufrin. Maksudnya adalah dosa besar. Kenapa? Karena tidak setiap kufur itu artinya keluar dari Islam. Itu makanya kita perlu mengaji itu begitu. Perlu guru itu seperti itu. Mungkin kalau orang tidak punya guru, al-kafirun dilihat dari kamus, kafir keluar dari Islam, enggak. Ternyata kata-kata kufur itu tidak semuanya keluar dari Islam. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi fusuqun. Jadi mencaci maki orang muslim itu fasik, dosa besar. Wa qitaluhu, membunuh mereka tanpa hak. Membunuh mereka tanpa hak itu kufrun. Mungkin orang akan mengatakan keluar dari Islam, enggak. Itu dosa besar juga. Kenapa? Karena masih ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menamakan orang yang saling membunuh sesama orang-orang itu sebagai orang muslim. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu. Wa in ta'ifatani, ada 2 kelompok dari orang-orang mukmin saling membunuh, saling berperang, masih dinamakan mukmin. Padahal membunuh tadi kan dikatakan wa qitaluhu kufrun. Membunuh mereka itu kufur. Ternyata kufur di sini tidak keluar dari Islam. Makanya pentingnya kita untuk berguru itu begitu. Karena kita itu, apalagi kita itu yang sibuk setiap hari itu kerja, nggak ada masalah, nggak ada waktu lain untuk menelaah kitab. Kalau dia adalah orang-orang yang memang mahir di dalam menelaah kitab, nggak ada waktu. Makanya kita diberikan leluasa untuk mengambil ilmu dari guru. Itu pentingnya kita itu berguru. Jadi salah satunya manfaatnya itu begitu, supaya tidak tersesat dengan tafsirannya sendiri. Supaya tidak tersesat dengan tafsirannya sendiri. Ada orang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Berarti kalau tidak beriman itu apa? Keluar dari Islam. Kalau tidak belajar, maka bingung dia. Loh, hanya sekedar dia itu tidak mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Orang saudaranya itu senang supaya
dia itu tidak didustai, maka kita jangan berdusta. Itu maksudnya kan begitu kan. Sesuatu yang disenangi oleh saudaranya, kita juga harus menyenanginya, mencintainya, menyukainya. Tapi kata-kata redaksinya la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah satu dari kalian hatta yuhibba, sehingga kamu seseorang itu mencintai ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kepada saudaranya seperti saudaranya itu mencintai apa yang ia senangi. Jadi begitu. Maka orang kalau tidak belajar itu dia akan mengatakan keluar dari Islam kan? Enggak, padahal yang benar itu adalah tidak sempurna. Jadi sempurnanya itu tidak iman. Layak mulu imanu. Jadi tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai apa yang telah dicintai oleh saudaranya. Begitu. Karena tidak hanya seperti itu yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Makanya pentingnya kita belajar ilmu itu seperti itu. Kalau mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya oh itu kan sudah terkenal. Kalau terkenal itu ya mesti benar, belum tentu. Belum tentu. Jadi tidak terkenal, bukan terkenal itu menjamin apa yang ia sampaikan itu benar. Bukan orang yang banyak ngomongnya itu adalah yang benar, tapi yang diukur itu adalah benar enggak, sesuai dengan syara apa enggak. Begitu. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari maksiat lisan itu adalah berhukumkan selain hukum Allah. Itu dosa. Bukan keluar dari Islam selama tidak menyamakan hukum Allah dengan hukum yang lain, dan tidak lebih mengutamakan, menganggap lebih utama hukum selain Allah kepada dibanding hukum Allah. Begitu. Makanya dalam Al-Quran itu ditafsiri oleh Ibnu Abbas bukan kufrun yang kulanil millah, bukan artinya adalah kekufuran yang mengeluarkan orang dari agama, tapi kufrun duna kufrin. Maksudnya kekufuran yang di bawah kekufuran yang sebenarnya, artinya dosa. Artinya dosa. Kemudian juga ada tafsiran sahabat yang lain namanya Bara ibnu Azib. Bara ibnu Azib itu memberikan tafsiran bahwasanya ayat tersebut itu bukan ditujukan kepada orang Muslim, tapi ditujukan kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tidak berhukumkan dengan hukum Allah. Itu. Jadi boleh mengambil tafsiran ini. Intinya atau tafsiran yang ini intinya bahwasanya apa yang didakwakan oleh tafsir namanya tafsir fi dhilal Quran itu tidak benar. Menganggap bahwasanya semua manusia semua keluar dari Islam. Katanya irtaddatil basyariyatu jumlatan. Jadi kesemuanya orang itu sudah keluar dari Islam. Karena kenapa? Karena tidak berhukumkan dengan hukum Islam. Kalau orang hanya tidak berhukumkan Islam, masih meyakini bahwasanya hukum Islam, hukum Allah itu lebih utama daripada hukum selain Allah. Tidak ada yang menandinginya. Hanya saja dia tidak ada upaya untuk melakukan seperti itu. Itu kan hanya dosa, tidak keluar dari Islam. Bisa jelas ya? Itu. Kemudian yang berikutnya adalah nadab dan nihayah, niyahah, an-niyahah dan an-nadbu. Jadi di situ disebutkan nomor 6 itu an-nadb, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit dengan mengeraskan suara dengan perkataan seperti duhai pelindungku, duhai pengayomku, duhai saudaraku, sandaranku. Jadi selama hidupnya orang yang meninggal itu menjadi penyokong dia dalam masalah nafkah dan lain sebagainya. Mau
ke pasar, apalagi musim ini, musim mau hari raya gitu kan, dia selalu menjadi donatur, selalu menjadi orang-orang yang membantu dalam kesulitan. Meninggal kan susah itu, jadi sedih. Akhirnya karena tidak didasari dengan ilmu, dia apa? Dia itu sambil berteriak-teriak seakan-akan tidak terima dengan ketentuan Allah, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau hanya menangis itu nggak apa-apa, karena itu memang tabiat. Nabi SAW meninggal salah satu putranya juga menangis, karena memang itu tabiat dari manusia. Tapi kalau sampai mengeraskan suara, apalagi sampai menyobek-nyobek gitu kan, seakan-akan tidak terima terhadap ketentuan Allah, itu yang dosa. Itu yang dosa. Makanya di sini disebutkan wahai pengayomku, maksudnya ketika masih hidup itu menjadi sandaran dia. Kalau ada kesusahan selalu kembali kepada dia. Kok meninggal kan sedih itu, sangat-sangat sedih. Kemudian yang berikutnya adalah an-niyahah. Niyahah itu adalah menjerit-jerit dengan nada tidak sabar terhadap musibah kematian secara sengaja, bukan tidak tertahankan, bukan tidak tertahankan. Jadi ini hampir sama dengan itu, dengan an-nadb itu tadi, mengeraskan suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal. Ini hampir sama di sini, menjerit-jerit bahkan disertai dengan nyobek-nyobek baju umpamanya. Bukan perkara-perkara yang memang dia itu tidak sadar begitu. Kalau tidak sadar seperti itu enggak dosa. Tapi kalau itu karena faktor kesengajaan, karena tidak didasari dengan ilmu agama begitu, maka itu dosa, tidak boleh. Jadi siapa sih yang enggak sedih kalau ditinggal orang-orang yang ia cintai, yang selama hidupnya membantunya, ditinggal meninggal orang tua umpamanya kan, semua sedih, menangis. Tapi kalau sampai menjerit-jerit seakan-akan tidak sabar, tidak terima terhadap kehendak Allah, itu yang dosa. Kemudian yang berikutnya adalah setiap perkataan yang mendorong untuk melakukan perkara yang diharamkan atau melemahkan dari melaksanakan kewajiban. Setiap perkataan yang mendorong untuk melakukan perkara yang diharamkan, masa nggak berani kamu ini menyentuh telinganya? Kamu pengecut ini. Masa nggak berani kamu menyentuh ininya gitu umpamanya? Kan begitu biasanya. Nggak boleh itu, nggak boleh, haram. Begitu juga melemahkan dari melaksanakan kewajiban. Nanggung ini, nanggung. Ayo kita selesaikan kerjaan itu, numpuk begitu. Padahal waktunya itu sudah hampir habis. Nanggung ini, ayo kita selesaikan. Belum sholat dia, belum sholat. Melemahkan orang untuk melaksanakan kewajiban sampai keluar dari waktunya, contohnya adalah sholat, maka itu tidak boleh, maka itu diharamkan. Kemudian setiap perkataan yang mencela agama itu seperti yakni berisi celaan dan penodaan terhadap agama, seperti perkataan sebagian orang belajar agama itu menjadikan seorang ribet. Nah itu kan, kita berlindung kepada Allah dari kufuran ini. Nggak boleh perkataan tersebut menjadikan orang tersebut terkekang. Kita tidak bebas umpamanya. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit tidak boleh umpamanya. Nggak boleh itu. Karena agama itu diajarkan kepada kita bukan hanya keselamatan dunia saja, tapi urusan yang paling utama itu adalah akhirat. Kita di dunia kan sementara. Siapa yang menyelamatkan kita itu di akhirat kalau bukan salah satunya adalah amal kita? Lah amal kita itu salah satunya itu adalah dengan mengikuti koridor-koridor yang telah ditentukan oleh agama. Jadi jangan begitu, jangan mengatakan belajar agama itu ribet, menjadikan orang itu tidak bebas.
sedikit-sedikit haram dan lain sebagainya, nggak boleh. Kemudian salah seorang nabi, seperti perkataan sebagian orang tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang kemarin kita jelaskan, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam katanya berkeinginan untuk berzina, padahal yang benar itu adalah berkeinginan untuk mendorong, seandainya tidak turun kepadanya wahyu. Karena kemarin kita sudah jelaskan, seandainya didorong, takutnya nanti ada yang sobek bagian depan dari perempuan itu. Kalau ada yang sobek bagian depan dari perempuan itu, niscaya itu akan menjadi bukti di pengadilan. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak berkeinginan, tapi kan dari hakim itu melihat bukti, bukan hakikat yang sebenarnya. Kalau menjadi bukti, itu kan nanti menjadi celah bagi umatnya untuk menuduh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala menutup supaya tidak ada celah bagi umatnya untuk melemahkan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi walaupun seperti itu, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam bukan mendorong, malah berbalik begitu kan, tetap yang salah dalam pengadilan itu tetap yaitu perempuan tersebut, tapi tetap dipenjara karena zalim. Kemudian para ulama juga menjelekkan atau mencela para ulama. Seperti di situ disebutkan bahwasanya seperti sebagian orang yang mengatakan secara mutlak para ulama itu memperumit agama, mempersempit, menjadikan kaidah-kaidah ini tidak boleh. Ini ulama, ini pekerjaan ulama, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Malah kita harus bersyukur karena ada ulama. Ulama itu kan membuat aturan bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu, itu karena kehati-hatian dan kecerdasan mereka di atas rata-rata, bukan karena hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran. Al-Quran seperti orang yang mendustakan sebagian isi Al-Quran, mencela Al-Quran. Itu orang-orang contohnya yang mendustakan Al-Quran, seperti orang yang meyakini Allah Ta'ala bertempat, karena itu kan mendustakan Al-Quran. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Atau sebagian orang yang mengatakan ketika dia membawa roti atau menulis, ditanya, itu kamu buat apa menulis itu? Ini saya menulis untuk menandingi Al-Quran. Itu nggak boleh seperti itu. Atau salah satu syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, zakat, adzan, wudhu dan semacamnya. Ada orang yang mengatakan umpamanya sholat itu tidak menjadikan orang itu kaya, tambah kiri. Sholat itu tidak level bagi saya, umpamanya seperti itu. Semenjak saya tersebut, seperti yang contoh-contoh kemarin, semenjak saya sholat, nggak pernah urusan saya itu lancar. Nggak benar sholat itu, karena menjadikan orang tersebut urusannya tidak lancar, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah meniup seruling. Meniup seruling itu termasuk perkara yang dilarang dalam agama, karena memang ada nasnya, gitar dengan seruling. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya itu kan masih khilaf. Ada orang yang mengatakan boleh. Nah, kalau sudah ada nasnya itu nggak bisa kita mengatakan ucapan ulama. Kalau sudah ada nasnya, tidak boleh kita mengatakan khilaf. La ijtihad ma'wujudin nas. Tidak ada ijtihad kalau itu ada nas yang sharih. Tapi kita dalam berdakwah harus pelan-pelan. Jangan orang baru tahu, kamu itu main gitar, nggak akan terima. Jadi apa yang kita sampaikan tidak akan terima. Maka caranya bagaimana? Kita dahulukan yang lebih utama untuk didahulukan. Mereka kalau mengaji seperti ini, insya Allah akan mengerti sendiri.
tanpa dikatakan bahwasanya jangan kamu melakukan ini, akan tahu sendiri. Jadi perlu cara untuk seseorang itu berdakwah. Jangan mentang-mentang tahu bahwasanya gitar itu nggak boleh, kemudian suling itu tidak boleh, langsung orang itu ini apa, langsung didatangi tetangganya itu, langsung kamu ini ya, haram ini, nggak boleh, masuk neraka kamu ini. Maka nanti tidak akan diterima. Jadi utamakan, dahulukan perkara yang lebih penting. Ada waktunya. Insya Allah kalau sudah ngerti, insya Allah dia itu ngerti, tanpa kita menyuruh kepadanya jangan kamu mengerjakan seperti ini. Tapi kita harus ingkar. Ada orang gitar-gitar, jangan sampai kaki kita ikut goyang. Ya sama aja. Sama aja. Atau nggak sadar kan, karena tidak ada rasa ingkar, tangannya itu ikut gerak-gerak mengikuti alunan dari gitar. Sama aja itu. Berarti sama, nggak ikut ingkar. Tetap ingkar, kita tidak suka terhadap apa yang kita dengar, karena memang ketika dakwah itu butuh, apalagi sekarang itu orang mudah sensitif, mudah mudah marah, mudah salah sangka begitu. Jadi harus serba mencari teori yang sehingga perkara yang lebih utama itu tersampaikan. Itu yang harus kita kedepankan. Kemudian yang berikutnya adalah diam dari al-amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar tanpa ada uzur. Itu tadi, ketika seseorang tersebut itu duduk di tempat yang tempat tersebut ada maksiat, kemudian dia itu tidak beralih dari tempat tersebut karena dia yakin bahwasanya dia duduk di situ tersebut itu tidak akan merubah. Ada kan seseorang yang disegani ketika duduk bersamaan dengan remaja itu tidak berbuat apa-apa, segan dengan dia, maka boleh dia untuk duduk di situ yang awalnya itu ada maksiat, tapi karena ada dia jadi berhenti. Syukur-syukur kalau ikut bergadang supaya tidak ada maksiat tersebut. Begitu. Kemudian menyembunyikan ilmu yang wajib padahal ada orang yang ingin menuntutnya. Tidak boleh juga ketika kita tahu laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ilmu yang daruri maksudnya. Ada orang yang ingin tahu, ajarkan saja. Saya ini tentang ilmu-ilmu bagaimana mengenal Allah. Sebentar, nanti aja, saya sibuk. Padahal ada yang orang yang benar-benar ingin belajar ilmu agama yang daruri. Kecuali kalau ilmu itu ilmu yang bukan yang daruri. Coba ini saya nggak bisa ilmu matematika ini. 10 kali 10 tambah 100, kemudian dikurangi 10 ditambah 1000. Itu ajarin saya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud dengan di sini adalah ilmu yang daruri. Apalagi ilmu yang tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mengajar itu tidak harus orang itu hatam Fathul Wahab umpamanya. Baru dia mengajar, enggak ada penjelasan tentang itu, enggak ada. Dalam Al-Quran, hadis ataupun kata para ulama enggak ada. Kamu kalau jadi orang yang mengajar tentang perkara benar, kamu harus sudah hatam kitab Iqna atau Bujairami Alal Khotib, ada syarah yang besar, atau sudah kamu itu hatam Al-Quran, hafal Al-Quran. Enggak ada. Ketika dikatakan kamu bisa laisa kamitslihi syai', diajarkan kepada orang bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Lah nanti kan saya ditanya, gimana Ustaz? Ya kalau nggak tahu, jawab nggak tahu. Apa susahnya gitu? Apa susahnya? Lah nanti kan ini Ustaz malah menuduh kita itu orang yang tidak bisa kok mengajar. Lah itu berarti orang yang menuduh itu yang butuh belajar, yang tidak tahu cara untuk belajar yang benar. Diajari bahwasanya orang yang mengatakan tidak tahu tentang apa yang ditanya memang tidak tahu, itu adalah separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu.
Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Tahu nggak kamu? Tahu. Siapa itu? Itu adalah bapaknya Sayyidah Aisyah. Siapa lagi? Itu adalah umat Nabi yang paling utama. Tidak ada umat Nabi yang lebih utama selain Abu Bakar. Itu sepakatan para ulama. Pernah ditanya tentang arti wa'abba, mata'an wa'abba kalau nggak salah. Wafakihatan wa'abba, mata'an lakum wa li'an'amikum gitu ya. Abba, apa artinya? Apa jawabannya? Saya kan umat yang enggak gitu. Dia mengatakan ayu ardin tuqilluni, ayu sama'in tudhilluni, in qultu mala adri gitu. Intinya bahwasanya bumi mana yang akan saya pijak dan langit mana yang akan menaungi saya kalau saya mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kamu siapa? Anak petani. Kenapa kamu tidak mengikuti Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan tidak tahu? Tidak tahu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan terkenal dengan babul ilm. Iya, pintu ilmu. Dia mengatakan pernah mengatakan wa bardah adal kabid. Sungguh tenang hatiku. In us'al an syai'in, jika saya ditanya tentang sesuatu la ilma nabi, la ilma li bihi. Saya tidak ada pengetahuan tentangnya. Dia mengatakan sungguh tenang hatiku ketika saya ditanya tentang sesuatu yang saya tidak tahu, saya mengatakan la adri. Coba apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayu bukatin ahsanuha. Jadi bagian bumi mana yang paling baik? Bagian bumi mana yang paling jelek? Nabi mengatakan, tidak mengatakan saya kan seorang nabi, enggak. Nabi mengatakan la adri. Apalagi coba sudah nabinya mengajarkan seperti itu, mengatakan tidak tahu. As'alu Jibril, saya ingin tanya ke Jibril. Karena memang namanya ilmu itu supaya murni seperti itu. Kemudian Jibril juga nggak tahu, diwahyukanlah kepada Jibril bahwasanya bagian bumi yang paling baik adalah masjid, yang jelek adalah pasar. Makanya jangan sering-sering ke pasar. Ada doanya itu kalau ke pasar itu supaya tidak dapat godaan setan begitu. Jadi apalagi musim ini mau Ramadan. Nah, jadi secukupnya aja kalau di pasar. Usahanya jangan, beda lagi itu kalau banyak doa aja. Jadi begitu. Jadi namanya ilmu itu begitu. Jadi kalau memang nggak tahu begitu. Kalau tahu ya disampaikan begitu. Jadi orang ketika diminta untuk mengajari tentang ilmu agama yang daruri, lebih-lebih tentang mengenal Allah, maka kita wajib untuk menyampaikan. Kita wajib untuk menyampaikan apa yang telah kita paham dan tahu, dan itu benar pemahamannya dari guru-gurunya. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menertawakan seorang muslim. Menertawakan seorang muslim karena buang angin. Buang angin itu maksudnya kentut itu. Tapi ya kalau dulu kan begitu ya. Kalau dulu itu ketika kentut itu malu. Sekarang kan gimana itu? Iya begitu. Kalau sekarang dibuat main-main itu. Kalau dulu itu malu. Makanya kalau nggak salah Hatim Al-Asam itu kan terkenal dengan sebutan tuli Al-Asam. Kenapa? Karena salah satu ceritanya begitu. Ada seorang gadis yang membeli sesuatu kepadanya. Kemudian ketika mendekat keluar angin merah.
apa pipinya tersebut, malu maksudnya, supaya apa tidak begitu malu berlarut-larut begitu. Akhirnya kecerdasan si Hatim Al-Asam itu ketika ditanya ini berapa, kurang lebih begitu, mengatakan apa. Jadi pura-pura nggak dengar. Lah, mendengar seperti itu, tahu bahwasanya itu nggak dengar, alhamdulillah. Jadi nggak malu. Sampai seperti itu ulama dulu itu untuk menjaga perasaan. Sampai seperti itu. Kalau sekarang gimana itu? Kadang kejar-kejaran, mainnya gituan. Keluar angin, ya Allah, na'udzubillah. Jadi tidak boleh menertawakan seorang muslim karena banggain, kecuali kalau nggak sengaja. Biasanya kan lagi hening-heningnya gitu kan, ketika ngaji ada suara, nggak kuat nahan tawa, maka itu nggak dosa. Nah, tapi tetap malu itu yang seperti itu. Yeah. Jadi harus dipertahankan rasa malu itu orang-orang dulu. Atau terhadap seorang muslim untuk menghinanya, menertawakan. Biasanya kan ada kan ya, dari pergerakan bibir yang nadanya itu melecehkan. Tertawa mesem, tapi mesemnya itu melecehkan begitu. Ada kan? Senyumnya itu melecehkan. Kita sudah paham itu tanpa dijelaskan itu sudah paham karena sudah mengalami sendiri-sendiri. Itu nggak boleh, harus kita praktekkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyembunyikan kesaksian tanpa udzur setelah dipanggil untuk memberikan kesaksian. Jadi kalau seseorang dipanggil, diminta untuk bersaksi, maka kalau dia benar-benar mengetahui tentang hal itu, maka berdosa kalau tidak mau bersaksi. Tapi kalau setelah diminta untuk bersaksi, kalau tidak diminta nggak berdosa, kecuali perkara yang berhubungan, semisal kalau dalam kitab itu disebutkan dalam masalah syahadatu hisbah. Semisal apa? Semisal ada suami mentalak istrinya itu 3 kali. Mentalak istrinya 3 kali. Itu kan sudah kita hukumnya bahwasanya istri itu tertalak bain. Langsung seketika itu suami itu statusnya orang lain. Langsung statusnya orang lain. Artinya kalau ada orang yang mendengar, mengetahui telah terjadi talak ini 3 kali, saya talak kamu 3 kali, meskipun dalam keadaan marah. Jadi marah tersebut bukan uzur. Sekali lagi, bukan uzur untuk terjadinya talak. Jadi bukan uzur ketika marah menjatuhkan talak 3. Tetap terjadi talak 3 ketika dalam keadaan marah. Bukankah orang melakukan atau mengucap kata-kata yang dibenci oleh syariat itu ketika dalam keadaan marah? Kebanyakan begitu. Artinya marah itu bukan uzur. Jadi kalau ada suami yang mentalak istrinya 3 kali, kemudian ada yang mengetahuinya, maka wajib bagi orang ini untuk bersaksi di hakim meskipun dia tidak diminta, karena untuk keselamatan dari kedua orang itu. Karena kalau dia khulwah, meskipun tidak berhubungan suami istri, maka berdosa kan? Karena statusnya sudah orang lain. Baru bisa kembali kan harus ada 5 syarat itu. Salah satunya harus bersuami dengan yang lain. Maka itu meskipun dia itu tidak diminta oleh seorang hakim untuk bersaksi, maka wajib bagi dia untuk bersaksi. Jadi kalau selain itu, kayak seperti mencuri dan lain sebagainya, maka kewajiban itu ketika sudah diminta. Kewajibannya itu kalau sudah diminta. Kemudian yang berikutnya, tidak menjawab salam yang wajib engkau jawab. Tidak menjawab salam yang wajib engkau
jawab. Di situ disebutkan misalnya ada seorang muslim mukallaf mengucapkan salam kepada muslim tertentu muayyan sesama jenis, maka wajib baginya menjawab salam tersebut. Jadi kalau yang mengucapkan salam itu masih gadis atau perempuan, ya tidak wajib. Tidak wajib karena tidak satu jenis. Tidak, ataupun yang mengucapkan salam itu adalah anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil. Assalamualaikum gitu. Maka tidak wajib. Jadi yang wajib itu kalau yang mengucapkan salam itu adalah mukallaf dan orangnya adalah sejenis. Kecuali kalau karena uzur. Karena uzur itu seperti ketika orang itu lagi di WC, lagi mau mengeluarkan itu ada yang salah, maka tidak wajib. Lagi sikat gigi umpamanya, lagi sikat gigi ada yang salah, sama-sama mukallaf, kemudian saat sama-sama sejenis, maka tidak wajib. Kecuali kalau ada uzur begitu. Kemudian yang berikutnya adalah haram mencium bagi seseorang yang sedang haji atau umroh dengan syahwat. Jadi bagi orang yang umroh yang masih tahallul, yang belum melakukan 2 dari 3 tawaf ifadah, kemudian mencukur, belum melakukan ini, 2 dari 3 itu berarti belum tahallul awal, maka haram hukumnya mencium istrinya. Jadi ini yang dicium itu istrinya, bukan orang lain. Iya, maksudnya supaya nggak salah sangka bahwasanya di situ ketika haji, ketika umroh, sebelum tahallul, maka masih dalam keadaan ihram, maka tidak boleh seorang suami itu mencium istrinya dengan syahwat. Dan bagi orang yang berpuasa, berpuasa wajib jika ia khawatir mengeluarkan mani. Ini dalam bab puasa nanti mungkin bisa dijelaskan bahwasanya intinya bahwasanya seorang yang berpuasa tersebut termasuk dari perkara yang membatalkan puasa itu adalah keluar mani. Itu adalah keluar mani. Maka nanti diperinci, kalau keluar maninya tersebut itu dengan bersentuhan, maka batal. Kalau tidak bersentuhan, maka tidak batal. Seperti apa? Seperti menghayal, mimpi, dan lain sebagainya. Itu tidak batal. Tapi kalau bersentuhan, nanti ini yang diperinci nanti, ya kan? Pakai penghalang atau tidak? Pakai penghalang atau tidak? Kalau pakai penghalang, kemudian memang dia itu bersentuhan dengan istri, tujuannya untuk keluar mani, maka batal. Tapi kalau tidak ada tujuan, maka tidak batal. Paham ya? Paham. Tapi tetap kalau dia itu bersentuhan tanpa penghalang itu tetap haram kalau dengan syahwat. Kemudian kalau dia itu bersentuhan dengan istrinya tersebut tidak pakai penghalang, kemudian keluar mani, baik ada tujuan atau tidak, karena tidak pakai penghalang, maka batal. Jadi makanya supaya kita menjauhi siang hari istrinya. Jadi supaya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Jadi makanya di sini kan mencium istrinya artinya bersentuhan dengan istrinya dengan syahwat ketika puasa. Khawatir tentang keluar mani. Itu. Maka ini haram. Dan haram mencium orang yang tidak halal yang dicium. Perempuan lagi jalan langsung aja dicium. Bukan siapa-siapa. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Haram. Ini maklum ini. Mungkin itu saja yang
kita sampaikan semoga bermanfaat dan bisa difahami bersama dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bekal di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.